Pemirsa, jumlah zat kimia dan jenisnya yang disita dari rumah pegawai aktif Batan di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan diduga memiliki tingkat bahaya yang sama dengan cesium 137. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Hafiz Ar-Rasyid langsung dari Batan Serpong, Tangerang Selatan. Ya Cinta, apa temuan baru terkait dengan zat radioaktif yang ditemukan di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan? Ya, Julita, informasi terkini dari pengembangan kasus ditemukannya sebuah barang radioaktif yang berada di sebuah tanah di perumahan Batan Indah ini sudah mencapai dengan tahap penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian setempat, di mana diketahui pihak kepolisian ini juga sudah melakukan penggeledahan di suatu rumah yang berada di Batan Indah Serpong pada tanggal 24 Februari tahun 2020, di mana kabarnya memang pihak kepolisian ini telah menemukan zat cesium di dalam rumah yang sesuai dengan zat cesium yang telah ditemukan di sebuah tanah yang ada di perumahan Batan Indah Serpong ini, dan di mana memang pemilik rumah ini merupakan pegawai dari Batan yang masih aktif. Adapun pegawai Batan ini juga telah diduga telah terlibat dalam operasi jual beli secara ilegal, yaitu penjual belian cesium yang telah dilakukan oleh pihak oknum ini, yang di mana pasalnya seluruh limbah radioaktif ini memang seharusnya dikasih kepada pihak Batan sebelum akhirnya diolah oleh pihak Batan ataupun juga disimpan oleh pihak Batan dengan standar yang sudah ada. Namun untuk melakukan hal tersebut memang pihak industri maupun pihak riset ini harus melakukan hal-hal seperti izin-izin dan juga surat-surat dan juga ada biaya yang harus dikasihkan kepada Batan untuk membuang limbah radioaktifnya. Lalu untuk kasus ini pegawai Batan yang diduga telah membuang limbah secara sembarangan ini berlaku sebagai agen ketiga untuk pihak industri penghasil limbah, di mana ia telah mengajukan jasa pembuangan limbah secara lebih mudah dan juga dengan biaya yang lebih murah. Dan juga memang telah diketahui oknum ini juga telah terlibat dalam kasus yang sama, yaitu kasus penjual belian limbah radioaktif secara ilegal kiranya pada tahun 2010 setelah oknum ini terbukti telah memperjualbelikan limbah iridium secara ilegal. Dan memang sebelumnya pihak Bapeten ini juga sudah telah mendeteksi adanya pancaran radiasi radioaktif yang lebih tinggi dari biasanya di perumahan Batan Indah, dan juga pihak Bapeten dan Batan ini juga sudah melakukan proses dekontaminasi dari perumahan Batan Indah dari Serpong ini, Julita. Baik Cinta, sebenarnya apakah sudah diketahui motif dari pelaku membawa pulang zat ini ke rumah? Ya Julita, seperti yang sudah saya informasikan tadi, oknum pegawai Batan ini memang diduga telah melakukan proses jual beli bahan radioaktif secara ilegal dengan modus pembuangan limbah radioaktif yang lebih mudah dan juga lebih murah ketimbang dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Batan, sehingga diduga adanya kebocoran dari proses pembuangan limbah yang dilakukan oleh Batan, karena memang ternyata telah diketahui yang diduga melakukan pembuangan limbah ini datang dari internal Batan sendiri, Julita. Baik, Cinta, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.